Sekarang kita menyapa saudara-saudara kita yang sudah bergabung di YouTube. Sangat banyak. Rame ya di situ. Ya, rame. Ada Selin Gebi, ada Archie, Evelyn, Rustanto, Helvi Nur Haida Sihole, Helena Sabuin, Sujat Miko, Tono Storu, Sutrisno Simon, Rita, Budi Cahyono, Mario Ginting, Juner Sagala, Esther Sabatini. Wah, banyak. Rame. Oke, kami mengucapkan selamat malam. Saudara-saudara, terima kasih sudah meninggalkan juga pertanyaan Anda di media sosial kita, baik di YouTube dan di Facebook. Kita sudah kolek ya pertanyaannya. Kami mengucapkan selamat malam. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Roni Pangandaheng, YouTube. Dalam berbagai kesempatan, Yesus mengajar banyak orang selalu dia memberi makan. Nampaknya makan bersama merupakan kesukaan Yesus. Contohnya dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Apa makna memberi makan dan makan bersama saat ini? Silakan. Baik, terima kasih. Budaya di tempat di mana Yesus hidup pada saat dia di atas bumi ini, memang makan itu adalah sesuatu. Budaya makan, perjamuan makan, dan lain sebagainya. Orang yang makan bersama-sama artinya mereka itu adalah teman. Itulah sebabnya sangat mengherankan Yesus mengatakan ia yang mencelupkan sama-sama tangannya yang sangat dekat, makan sama-sama, kok tega-teganya dia mengkhianati Tuhan Yesus. Padahal makan itu kan menggambarkan persahabatan yang sangat erat. Yesus punya banyak cerita tentang makan, ya. Dia pernah makan, memberikan makan 5.000 orang, memberikan makan 4.000 orang. Lalu dia makan dengan orang Farisi juga pernah, makan dengan pemungut cukai juga. Dia pernah makan bersama-sama dengan muridnya. Waktu murid-muridnya semalam-malaman nggak dapat ikan, waktu mereka datang dia sudah siapkan bagi mereka, ada ikan goreng, ada roti dan lain sebagainya. Ada banyak cerita dan sungguh menarik kalau kita baca cerita tentang Tuhan Yesus, ya. Kalau kita baca dalam Matius pasal yang ke-15, Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-32, waktu Tuhan Yesus akan memberikan makan 5.000 orang. Kenapa 4.000 orang kali ini? 4.000 orang. Mengapa Tuhan Yesus mau kasih makan? Matius mencatatnya. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Yesus pakai kata pingsan. Mereka mesti makanlah, nanti pingsan mereka di jalan. Jadi Tuhan Yesus sangat concern, memperhatikan kebutuhan jasmani. Namun pada waktu Tuhan Yesus memberikan makan kebutuhan jasmani, dia bawa situasi itu untuk menanamkan suatu makna rohani. Setelah ia memberikan makan 5.000 orang, lalu kemudian dia menyeberang ke seberang danau, orang-orang banyak ikut dia, dia katakan, kalian cari aku bukan karena kalian percaya melihat tanda-tanda, tetapi karena kalian sudah makan roti dan sudah kenyang. Lalu dia mulai, ini panjang ceritanya sampai dari ayat sampai ayat yang ke-70 atau 71 di dalam buku Yohanes pasal yang ke-6. Beberapa kali di dalam buku Yohanes pasal yang ke-6, Tuhan Yesus menyatakan pelajaran rohani dari makan, dari roti itu. Dengan mengatakan contohnya, Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-35, Tuhan Yesus katakan, akulah roti hidup. Ayat 48, Tuhan Yesus sekali lagi mengatakan, akulah roti hidup. Ayat 51, Tuhan Yesus katakan lagi, akulah roti hidup. Jadi dia memperhatikan kebutuhan jasmani. Dari kebutuhan jasmani dia bawa supaya orang tersebut merasakan kebutuhan rohaninya juga.
Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20, Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Laodikea, Ia berkata ayat 20, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau mengikat persahabatan dengan mereka yang mau membuka pintu hati mereka, diumpamakan dengan dia mau makan bersama-sama dengan mereka. Itulah sebabnya waktu Tuhan Yesus makan dengan orang-orang Farisi, waktu dia makan dengan pemungut cukai dan makan dengan orang-orang berdosa, orang Farisi protes. Dia adalah sahabat, katanya, pemungut cukai dan orang Farisi. Bagi kita sekarang, makan itu sangat penting. Bahkan di akhir zaman ini, Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 25, mulai ayat yang ke-33, 34 sampai 46, salah satunya Yesus katakan, kepada mereka yang berbuat baik, pada waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Pada waktu aku haus, kamu memberikan aku minum. Ini penting bagi kita, yaitu pekerjaan pelayanan dan berbagi menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Ya.